Perhatikan soal berikut. Sebuah dadu berisi 6 bidang tak beraturan. Setiap sisinya diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika dadu tersebut dilempar, maka akan jatuh pada satu sisi tertentu. Jika Pn adalah nilai peluang benda tersebut jatuh pada sisi bernomor n dan berlaku Pn sama dengan X per 2 pangkat n kurang 1, maka nilai X adalah. Nah, jadi ini materi tentang peluang ya. Jadi diberikan sebuah dadu yang tidak beraturan ya. Di sini terdapat 6 bidang. Sehingga akan diberikan formula dari peluang tersebut, yaitu berupa Pn sama dengan X per 2 pangkat n kurang 1. Kita diminta untuk mencari nilai X. Nah, jadi terdapat beberapa kemungkinan ketika kita melempar dadu tersebut. Bisa jadi dia yang muncul itu pada bidang yang dinomori angka 1, atau bisa juga angka 2, atau 3 sampai 6 ya. Jadi di sini kata penghubung yang kita gunakan adalah atau. Bisa jadi bidang yang bernomor 1, atau bidang nomor 2, atau bidang nomor 3, dan atau bidang yang sampai nomor 6. Maka proses yang akan kita gunakan nanti berupa aturan penjumlahan ya, karena berhubung dengan atau. Nah, sehingga bisa kita katakan untuk notasi P1 itu peluang muncul angka 1 ya. Dan kalau P2 itu artinya peluang munculnya bidang yang bernomor 2. Nah, jadi kalau kita buat kemungkinan seluruhnya, bisa jadi P3 juga yang muncul nanti, atau yang muncul bidang yang bernomor 4, atau bidang bernomor 5, atau bidang yang bernomor 6. Nah, kalau kita hitung semua kemungkinannya, jumlah dari seluruh kemungkinan atau jumlah dari seluruh peluang itu nilainya nanti 1 ya. Jadi kan karena di sini atau, berarti peluang munculnya angka 1 atau. Jadi tanda atau itu bisa kita buat tanda jumlah ya. Atau bisa juga muncul angka 2, atau muncul angka 3, atau 4, atau 5, atau 6. Nah, total dari total dari peluang tersebut bisa kita buat nilainya sama dengan 1 ya. Nah, kan jumlah dari peluang itu kan intervalnya kan dari 0 sampai 1 ya. Jadi kalau kita hitung semua nilai peluangnya, total dari semua peluang yang ada itu bisa kita buat nilainya sama dengan 1. Nah, jadi untuk P sama dengan 1 bisa kita buat informasi yang diberikan itu X per 2 pangkat N kurang 1 ya. Berarti X per 2 pangkat, nah N yang kita pakai adalah 1 ya. Di sini N-nya itu 1. Berarti 1 kurang 1 berarti 0 ya. Lalu untuk P2 berarti X per 2 pangkat 2 kurang 1 berarti 2 pangkat 1. Lalu untuk P3 berarti X per 2 pangkat 2 jadinya. Lalu X per 2 pangkat 3. Lalu X per 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Dan X per 2 pangkat 5. Itu nilainya sama dengan 1 ya. Nah, di sini kalau kita ingin menjabarkan bentuk yang lebih sederhana, kita kan diminta untuk mencari nilai X ya. Di sini pangkat tertinggi di sini adalah 2 pangkat 5. Maka semua ruas ini kita kalikan, coba kita sederhanakan dengan cara kita kalikan semuanya dengan 2 pangkat 5. Nah, jadi biar lebih sederhana ya. Jadi 2 pangkat 5 kita kalikan ke sini jadinya 2 pangkat 5 X. Nah, lalu di sini kita kalikan juga, berarti 2 pangkat 5 per 2 pangkat 1. Artinya 2 pangkat 4 jadinya, 2 pangkat 4X. Lalu di sini 2 pangkat 3X. Lalu 2 pangkat di sini 2 ya, 2 pangkat 2X. Lalu 2 pangkat 1X. 2 pangkat 1X ditambah dengan X saja lagi ya. Atau bisa kita buat 2 pangkat 0. Ini sama dengan 2 pangkat 5 juga. Jangan lupa ruas kanan harus kita kalikan juga dengan 2 pangkat 5. Nah, kalau kita carikan nilainya, 2 pangkat 5 itu kan 32 ya. 32X tambah 16X tambah 8X tambah 4X tambah 2X tambah X sama dengan 32. Nah, kita jumlahkan berarti di sini 32, 16, 8, 4, 2, 1. Berarti 63.
63X sama dengan 32. Berarti nilai X itu sendiri adalah 32 per 63. Nilai X sama dengan 32 per 63. 32 per 63 ada di option yang D.